Selamat datang di audiobook. Membaca dengan mendengar buku-buku leadership, manajemen, dan lainnya. Subscribe, like dan komen untuk perkembangan channel ini. Mari kita mulai buku, The New One Minute Manager. Pencarian suatu kali, ada anak muda cerdas yang mencari seorang manajer istimewa yang dapat memimpin dan mengelola di dunia masa kini yang selalu berubah. Dia ingin menemukan seseorang yang mendorong orang lain menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan mereka, sehingga keduanya menjadi lebih bermakna dan dapat dinikmati. Dia ingin bekerja untuk manajer seperti itu dan ingin menjadi seperti manajer itu. Selama bertahun-tahun pencariannya telah membawanya ke penjuru dunia. Dia sudah pernah mengunjungi kota-kota kecil, juga banyak ibu kota negara-negara besar. Pemuda ini pernah berbicara dengan macam-macam manajer yang berusaha menghadapi dunia yang berubah dengan cepat, para eksekutif dan pengusaha, pegawai pemerintahan dan aparat militer, presiden berbagai universitas dan direktur yayasan, manajer toko dan gerai, restoran, bank, dan hotel, laki-laki dan perempuan, muda dan tua. Dia telah mengunjungi berbagai jenis kantor, besar dan kecil, mewah dan sederhana, dengan atau tanpa jendela. Pemuda itu mulai melihat rangkaian lengkap cara manusia mengelola manusia. Akan tetapi dia tidak selalu menyukai yang dilihatnya. Dia telah melihat banyak manajer kuat, yang organisasinya kelihatan menang sementara orang-orang yang bekerja di sana kalah. Beberapa menganggap diri mereka manajer yang baik. Banyak juga yang menganggap sebaliknya. Ketika pemuda ini duduk di dalam ruangan setiap orang kuat itu, dia bertanya, seperti apa Anda menilai diri sendiri sebagai manajer? Jawaban mereka hanya berbeda sedikit. Saya seorang manajer garis bawah. Saya menguasai situasi, kata mereka kepadanya. Keras kepala, realistis, mengutamakan laba. Menurut mereka, dengan cara itulah selama ini mereka mengelola. Dan tidak melihat alasan untuk berubah. Pemuda itu mendengar nada bangga di dalam suara mereka dan di dalam ketertarikan mereka kepada hasil. Dia juga bertemu dengan banyak manajer, baik yang pegawainya kelihatan menang sementara organisasi mereka kalah. Beberapa orang yang melapor kepada mereka menganggap mereka manajer yang baik. Atasan tempat mereka melapor pernah memiliki keraguan. Ketika anak muda itu duduk dan mendengarkan orang-orang, baik, itu menjawab pertanyaan yang sama. Dia mendengar, saya seorang manajer yang partisipatif, suportif, penuh perhatian, humanis. Mereka juga merasa selama ini selalu mengelola dengan cara itu dan tidak melihat alasan untuk berubah. Dia mendengar nada bangga di dalam suara mereka dan di dalam ketertarikan mereka kepada manusia. Tapi pemuda itu merasa terganggu. Sepertinya hampir semua manajer di dunia masih mengelola dengan cara yang sama dan terutama tertarik baik kepada hasil maupun kepada manusia. Manajer yang tertarik kepada hasil sepertinya seringkali dicap autokrat, sementara mereka yang tertarik kepada manusia seringkali dicap demokratis. Pemuda itu menyadari masing-masing tipe ini, autokrat yang kuat, atau demokrat yang baik, hanya efektif sebagian. Rasanya seperti menjadi setengah manajer, pikirnya. Dia kembali ke rumah, lelah dan patah semangat. Mungkin dia sudah lama menyerah terhadap pencariannya, tapi dia mendapatkan satu keuntungan besar. Anak muda ini tahu pasti apa yang sedang dicarinya. Di dalam masa perubahan ini, pikirnya, manajer yang paling efektif mengelola diri mereka sendiri serta orang-orang yang bekerja bersama mereka sehingga baik orang itu maupun organisasi mendapatkan keuntungan dari kehadiran mereka. Pemuda itu telah mencari seorang manajer yang efektif kemana-mana, tapi hanya menemukan beberapa. Segelintir dari mereka tidak ingin membagikan rahasia mereka. Dia mulai berpikir tidak mungkin akan menemukan apa yang dicarinya. Lalu dia mulai mendengar cerita-cerita indah tentang seorang manajer istimewa yang, ternyata, tinggal di kota tak jauh dari tempat tinggalnya. Dia mendengar orang-orang itu suka bekerja untuk pria ini dan mereka bersama-sama membuat hasil yang hebat. Dia juga mendengar ketika menerapkan prinsip manajer tersebut di dalam kehidupan pribadi, orang-orang juga mendapatkan hasil yang baik. Pemuda itu ingin tahu apakah semua cerita itu benar dan, jika ya, apakah orang ini bersedia membagikan rahasianya kepadanya. Karena penasaran dia menelepon asisten manajer istimewa ini untuk melihat kemungkinan mendapatkan janji temu. Dia kaget karena asisten itu langsung menghubungkannya dengan si manajer. Pemuda itu menanyakan kemungkinan si manajer dapat bertemu dengannya dan manajer itu berkata,
kapan saja boleh di minggu ini, kecuali Rabu pagi. Silakan pilih waktunya. Pemuda itu kebingungan. Manajer seperti apa yang memiliki waktu luang seperti itu? Tetapi dia juga terkesima dan pergi menemui sang manajer. Manajer 1 menit baru. Sesampainya di ruangan, pemuda itu melihat sang manajer memandang keluar jendela. Manajer itu membalikkan badan dan mempersilakannya duduk. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Saya telah mendengar hal-hal luar biasa tentang Anda dan ingin tahu lebih banyak mengenai cara Anda memimpin. Ya, kami menggunakan metode yang sudah teruji dengan beberapa cara baru untuk menghadapi semua perubahan yang sedang terjadi, tapi kita dapat membicarakannya nanti. Mari mulai dengan hal-hal mendasar. Dulu perusahaan kami dikelola dari atas ke bawah, dan saat itu memang berhasil. Tetapi sekarang struktur itu terlalu lambat, tidak lagi menginspirasi semua orang. Ini menghambat inovasi. Pelanggan menuntut pelayanan yang lebih cepat dan produk yang lebih baik, jadi semua orang perlu menyumbangkan bakat mereka. Kekuatan pikiran tidak hanya berada di tingkat eksekutif tetapi dapat ditemukan di seluruh organisasi. Karena sekarang kecepatan adalah kunci kesuksesan, memimpin dengan kolaborasi jauh lebih efektif daripada sistem kuno perintah dan kontrol. Bagaimana Anda memimpin dengan kolaborasi? 1 kali dalam seminggu, setiap Rabu pagi, saya bertemu dengan tim itu. Alasannya saya tidak dapat menemui Anda hari itu. Di dalam semua pertemuan itu saya mendengarkan tim kami meninjau dan menganalisis pencapaian mereka di minggu sebelumnya, masalah yang mereka miliki, hal-hal yang masih harus dicapai, dan rencana serta strategi mereka untuk menyelesaikan semua itu. Apakah berbagai keputusan yang dibuat di pertemuan itu mengikat Anda maupun tim Anda? Benar, tujuan pertemuan itu adalah membuat semua orang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan penting tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Jadi Anda seorang manajer yang partisipatif, bukan begitu? Tanya pemuda itu. Tidak juga, saya memfasilitasi, bukan berpartisipasi membuat keputusan orang lain. Jadi apa tujuan pertemuan Anda? Bukankah saya baru saja memberitahukannya? Anak muda itu merasa tidak nyaman dan berharap tidak menanyakan hal itu. Manajer itu terdiam dan menarik napas. Kami ada di sini untuk mendapatkan hasil. Dengan memanfaatkan bakat semua orang, kami menjadi jauh lebih produktif. Oh, jadi Anda lebih berorientasi kepada hasil daripada orang-orang Anda. Manajer itu berdiri dan mulai berjalan berkeliling. Agar sukses lebih cepat, manajer harus berorientasi kepada hasil maupun kepada manusia. Bagaimana mungkin kita mendapatkan hasil jika tidak melalui manusia? Jadi saya peduli kepada orang-orang saya dan hasil, karena keduanya berjalan beriringan. Lihat ini, kata manajer sambil menunjuk ke komputernya. Saya menggunakan ini sebagai screensaver untuk mengingatkan saya kepada sebuah kebenaran praktis. Mereka yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri membuahkan hasil yang baik. Ketika pemuda itu memandang ke arah layar, sang manajer berkata, bayangkan diri Anda sendiri. Kapan saat terbaik Anda bekerja? Ketika merasa nyaman tentang diri Anda, atau ketika tidak? Pemuda itu mengangguk ketika dia mulai memahami hal yang sudah jelas. Saya menyelesaikan lebih banyak ketika merasa nyaman dengan diri sendiri, saya. Tentu saja, begitu juga semua orang. Jadi, kata pemuda itu, membantu orang lain merasa nyaman dengan dirinya sendiri adalah kunci produktivitas. Ya, akan tetapi, ingat produktivitas lebih dari sekadar kuantitas pekerjaan yang diselesaikan. Tetapi juga kualitas. Manajer itu berjalan menuju jendela dan berkata, lihat itu. Saat si pemuda sampai ke depan jendela, manajer itu menunjuk ke sebuah restoran di bawah. Anda lihat berapa banyak pelanggan restoran itu. Si pemuda melihat banyak orang mengantre di luar pintu restoran. Pasti lokasi yang bagus untuk sebuah restoran, pemuda itu mengamati. Manajer bertanya, jika begitu, mengapa tidak ada yang mengantre di depan restoran yang hanya berjarak 2 pintu itu? Mengapa mereka mau makan di restoran pertama dan tidak di restoran kedua? Pemuda itu menjawab, karena makanan dan pelayanannya lebih baik. Iya, cukup sederhana. Tanpa memberikan produk berkualitas dan pelayanan yang diinginkan kepada pelanggan, Anda tidak akan bertahan lama di dalam bisnis. Mudah sekali melewatkan hal yang sudah jelas. Cara terbaik untuk mencapai hasil yang sukses ini adalah dengan manusia. Karyawan di restoran terbaiklah yang menciptakan sukses mereka.
Hal ini mengusik ketertarikan si pemuda. Saat mereka kembali duduk, dia berkata, Anda sudah menyatakan Anda bukan manajer partisipatif. Bagaimana Anda menggambarkan diri sendiri? Mereka memanggil saya manajer 1 menit baru. Wajah pemuda itu terlihat terkejut. Apa? Sang manajer tertawa dan berkata, mereka memanggil saya begitu karena kami menemukan cara-cara baru untuk mencapai hasil yang hebat dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun sudah berbicara dengan banyak manajer, pemuda itu belum pernah mendengar seorang pun yang berbicara seperti itu. Sulit dipercaya, seseorang mendapatkan hasil hebat tanpa menggunakan banyak waktu. Melihat ketidakyakinan di wajah si pemuda, manajer berkata, Anda tidak percaya, bukan? Saya harus mengakui, bahkan membayangkannya pun sulit. Manajer itu tertawa dan berkata, begini, jika Anda benar-benar ingin tahu manajer macam apa saya ini, mengapa Anda tidak berbicara dengan beberapa orang di tim kami? Manajer itu menghadap komputernya, mencetak sebuah daftar, dan memberikannya kepada si pemuda. Itu adalah nama, posisi, dan nomor telepon ke 6 orang yang melapor kepada saya. Saya harus berbicara dengan yang mana? Tanya pemuda itu. Anda yang putuskan. Pilih nama mana saja. Bicara dengan salah satu atau semuanya. Yah, maksudnya, saya harus mulai dengan siapa? Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak mengambil keputusan untuk orang lain, kata sang manajer dengan tegas. Ambillah keputusan sendiri. Lalu dia terdiam beberapa saat, tapi terasa sangat lama. Pemuda itu mulai merasa tidak nyaman dan berharap dia tidak meminta manajer tersebut mengambilkannya keputusan yang sebenarnya dapat dibuatnya sendiri. Manajer itu berdiri dan mengantar tamunya ke pintu. Anda ingin tahu tentang cara memimpin dan mengelola manusia, dan saya mengagumi niat Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan setelah berbicara dengan beberapa orang di dalam tim kami, kembalilah dan temui saya, tambahnya. Bahkan saya akan senang memberikan konsep manajemen 1 menit sebagai hadiah untuk Anda. Seseorang pernah menghadiahkannya untuk saya dan membuat perbedaan yang besar. Ketika Anda datang untuk memahaminya, suatu saat mungkin Anda sendiri ingin menjadi seorang manajer. Terima kasih, kata pemuda itu. Ketika meninggalkan ruangan, sang pemuda berpapasan dengan Courtney, asisten manajer tadi. Katanya, dari ekspresi Anda yang tampak berpikir keras, saya tahu Anda sudah bertemu dengan manajer kami. Sambil masih berusaha memahami semuanya, pemuda itu berkata, saya rasa sudah. Ada yang dapat saya bantu, tanyanya. Ya, ada. Dia memberikan daftar nama orang yang mungkin dapat saya ajak bicara. Courtney membaca daftar itu. 3 di antaranya sedang melakukan perjalanan minggu ini. Akan tetapi Teresa Lee, Paul Trenel, dan John Levy hari ini ada. Saya akan menelepon dulu dan membantu Anda menemui mereka. Saya menghargai bantuan Anda, kata si pemuda. Sebelum kita lanjutkan silahkan subscribe untuk perkembangan channel ini. Mari kita lanjutkan. Rahasia pertama, tujuan 1 menit. Teresa Lee melepas kacamatanya dan tersenyum, ketika anak muda itu tiba di ruangannya. Saya dengar Anda sudah bertemu dengan manajer kami, pria yang istimewakan. Sepertinya begitu. Apakah dia menyarankan Anda berbicara dengan kami tentang caranya mengelola bisnis? Benar sekali, kata Teresa, menakjubkan betapa hebat hasilnya. Saya masih terkesima melihat begitu sedikitnya waktu yang perlu dia gunakan bersama saya sejak saya belajar cara menjalankan pekerjaan saya. Benarkah? Anda sebaiknya percaya. Saya hampir tidak pernah bertemu dengannya sekarang. Maksudnya Anda tidak mendapatkan bantuan apapun darinya, tanya pemuda itu. Tidak sebanyak ketika saya baru mulai. Walaupun dia memang menghabiskan waktu bersama saya, di awal setiap tugas atau tanggung jawab baru itulah, saat kami menentukan tujuan 1 menit. Tujuan 1 menit, apa saja itu? Itu adalah langkah pertama dari 3 rahasia menuju manajemen 1 menit, kata Teresa. 3 rahasia? Tanya pemuda itu, ingin tahu lebih banyak. Ya, jawab Teresa. Menetapkan tujuan 1 menit adalah awal dari manajemen 1 menit. Begini, di sebagian besar organisasi, ketika Anda menanyai seseorang tentang pekerjaannya dan kemudian menanyakan hal yang sama kepada atasannya, sering kali Anda mendapatkan 2 jawaban yang berbeda. Bahkan, di beberapa organisasi tempat saya bekerja sebelumnya,
kesamaan apapun antara apa yang saya anggap sebagai tanggung jawab pekerjaan saya, dengan yang dipikirkan atasan saya benar-benar hanya sebuah kebetulan. Lalu saya akan mendapatkan masalah karena tidak melakukan sesuatu, yang bahkan tidak saya anggap sebagai pekerjaan saya. Hal seperti itu pernah terjadi di sini, tanya pemuda itu. Tidak, kata Teresa. Hal itu tidak terjadi di sini. Manajer kami bekerja bersama kami untuk memperjelas hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami. Bagaimana dia melakukannya? Anak muda itu ingin tahu. Lebih efisien dari sebelumnya, kata Teresa sambil tersenyum. Bahkan belakangan ini saya memanggilnya manajer 1 menit baru, karena dia melakukan berbagai hal dengan cara yang sekarang bahkan lebih efektif. Bagaimana bisa? Teresa menjelaskan, misalnya, alih-alih menetapkan tujuan untuk kami, dia mendengarkan masukan kami dan bekerja berdampingan bersama kami untuk mengembangkan tujuan itu. Setelah kami sepakat mengenai tujuan-tujuan yang paling penting, masing-masing tujuan itu dijabarkan di dalam 1 halaman. Dia merasa bahwa sebuah tujuan dan standar pencapaiannya, apa yang perlu dilakukan dan tenggatnya, seharusnya dapat dijelaskan di dalam tidak lebih dari 1 atau 2 paragraf, sehingga dapat dibaca dan dikaji dalam waktu sekitar 1 menit. Menulis dengan singkat semua tujuan akan membuat kita lebih mudah melihatnya berulang kali dan tetap fokus kepada hal-hal penting. Akhirnya, semua tujuan saya kirimkan lewat surel kepadanya dan saya simpan salinannya sehingga semua jelas dan kami dapat memeriksa kemajuan secara berkala. Apakah setiap orang tidak akan memiliki terlalu banyak halaman jika ada 1 halaman penjelasan untuk setiap tujuan? Tidak, sejujurnya tidak. Kami meyakini peraturan 80/20. Yaitu 80% hasil yang benar-benar penting berasal dari 20% tujuan kami. Jadi kami menetapkan tujuan 1 menit hanya pada 20% tujuan itu, yaitu wilayah tanggung jawab utama kami, mungkin 3-5 tujuan. Tentu saja ketika sebuah proyek khusus muncul, kami menetapkan tujuan 1 menit khusus. Teresa melanjutkan, karena setiap tujuan dapat dibaca dalam waktu sekitar 1 menit, kami didorong untuk sesekali meluangkan waktu dan melihat apakah yang sedang kami lakukan sesuai dengan tujuan. Jika tidak, kami menyesuaikan apa yang sedang kami lakukan. Hal ini membantu kami sukses lebih cepat. Pemuda itu mengamati, jadi Anda melihat untuk memastikan Anda sedang melakukan yang diharapkan, dan tidak menunggu manajer Anda memberitahukannya. Ya, jadi, sebenarnya Anda mengelola diri Anda sendiri. Tepat sekali, kata Teresa sambil mengangguk. Dan lebih mudah begitu, tambahnya, karena kita tahu apa pekerjaan kita. Manajer memastikan kita tahu apa yang disebut kinerja yang baik karena dia menunjukkannya. Dengan kata lain, ekspektasinya jelas bagi kedua pihak. Akan tetapi sebagian besar dari kami bekerja dari jarak jauh dan manajer kami tidak selalu dapat menunjukkan secara langsung, tetapi dia melakukannya dengan berbagai cara lain. Anda bisa memberikan contoh. Tentu saja, jawab Teresa. Salah satu tujuan saya adalah mengidentifikasi masalah dan menghasilkan jalan keluar yang ketika diimplementasikan, akan membalikkan situasinya. Sebelumnya, ketika saya mulai bekerja di sini, saya melakukan perjalanan dan menemukan masalah yang harus dipecahkan, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya meneleponnya. Ketika dia mengangkat telepon, saya berkata, saya punya masalah. Sebelum saya berkata-kata lagi, dia berkata, bagus. Anda dipekerjakan untuk memecahkannya. Lalu di ujung lain telepon sunyi mencekam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya saya tergagap, tapi, saya tidak tahu cara memecahkan masalah ini. Teresa, kata atasan saya, salah satu tujuan Anda untuk masa depan adalah menemukan dan memecahkan masalah Anda sendiri. Tetapi karena Anda masih baru, mari kita bicarakan. Jadi ceritakan kepada saya apa masalahnya. Lalu saya coba menjelaskan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi saya berbicara kemana-mana, merasa gugup dan defensif. Manajer saya membuat saya merasa tenang ketika dengan lembut dia berkata, katakan saja kepada saya apa yang mereka lakukan, atau tidak lakukan, yang jadi sumber masalahnya. Mendengar perkataannya membuat saya memikirkan masalah yang sebenarnya dan bukan tentang diri saya. Saya pun menjelaskan masalahnya dengan cara seperti yang dimintanya. Katanya, itu bagus, Teresa.
Sekarang katakan kepada saya apa yang Anda inginkan terjadi. Saya tidak yakin saya tahu, kata saya. Kalau begitu telepon saya lagi setelah Anda tahu, katanya. Selama beberapa detik saya membeku karena takjub. Saya tidak tahu harus berkata apa. Untungnya dia memecahkan keheningan. Jika Anda tidak dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan terjadi, katanya, berarti Anda belum punya masalah. Anda hanya mengeluh. Masalah hanya terjadi jika ada perbedaan di antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang Anda inginkan terjadi. Sebagai seseorang yang cepat belajar, tiba-tiba saya menyadari apa yang saya inginkan terjadi. Setelah mengatakan harapan saya, manajer meminta saya membicarakan hal-hal yang mungkin membedakan antara kenyataan dan harapan. Setelah saya melakukannya, dia berkata, "Nah, apa yang akan Anda lakukan tentang itu?" "Yah, saya bisa melakukan A," kata saya. "Jika Anda melakukan A, apakah yang Anda inginkan terjadi benar-benar terjadi?" tanyanya. "Tidak," kata saya. "Kalau begitu solusi Anda payah. Apalagi yang dapat Anda lakukan?" tanyanya. "Saya dapat melakukan B," kata saya. "Tapi jika Anda melakukan B, apakah yang Anda inginkan terjadi benar-benar terjadi?" tantangnya lagi. "Tidak," saya menyadari. "Jadi itu juga solusi yang buruk," katanya. "Apalagi yang dapat Anda lakukan?" Saya berpikir selama beberapa menit dan berkata, "Saya dapat melakukan C. Tapi kalau saya melakukan C, yang saya inginkan tidak akan terjadi, jadi itu juga bukan sebuah solusi ya." "Benar, Anda sudah mulai paham," canda manajer saya. "Apakah ada hal lain yang dapat Anda lakukan?" Saya tertawa karena merasa lega lalu berkata, "Mungkin saya dapat mengombinasikan beberapa solusi tadi." "Kedengarannya layak dicoba," kata manajer saya. "Bahkan jika saya melakukan A minggu ini, lalu B di minggu yang akan datang, dan C dalam 2 minggu lagi, masalahnya akan selesai." "Luar biasa. Terima kasih banyak. Anda menyelesaikan masalah saya." "Tidak," dia bersikeras. "Anda melakukannya sendiri. Saya hanya menanyakan pertanyaan yang nantinya dapat Anda ajukan ke diri sendiri." Tentu saja saya tahu apa yang manajer saya lakukan. Dia telah menunjukkan cara memecahkan masalah sehingga saya dapat melakukannya sendiri. "Itukah yang Anda maksudkan dengan melihat seperti apa kinerja yang baik itu?" tanya pemuda itu. "Iya, manajer saya menunjukkan cara melakukannya sehingga saya dapat memahaminya dan melakukannya sendiri." Lalu di akhir pembicaraan lewat telepon itu manajer saya berkata, "Anda hebat, Teresa. Ingat itu lain kali Anda menghadapi masalah." Teresa bersandar di kursinya dan kelihatan seperti sedang mengulangi kembali pengalaman pertamanya dengan sang manajer. Saya ingat setelah itu saya tersenyum. Saya menyadari yang dilakukannya berarti dia tidak akan perlu terlalu banyak terlibat dengan saya di masa yang akan datang. Itu karena Anda dapat belajar memecahkan masalah Anda sendiri dengan lebih baik nantinya. "Iya, dia ingin semua orang di dalam tim saya menikmati melakukan pekerjaan kami dengan lebih baik dan lebih cepat." Anak muda itu berpikir sejenak dan berkata, "Saya dapat melihat bagaimana hal ini dapat membuat organisasi menjadi lebih responsif dengan lebih banyak orang di dalam tim yang mampu bertindak sendiri. Apakah Anda keberatan jika saya menulis ringkasan mengenai hal-hal yang sejauh ini saya pelajari?" Teresa menjawab, "Saya rasa itu ide bagus." Pemuda itu menulis. Tujuan 1 menit, ringkasan tujuan 1 menit berhasil jika Anda 1. Membuat tujuan bersama-sama dan menjelaskan secara singkat dan jelas. Tunjukkan kepada orang lain seperti apa kinerja yang baik itu. 2. Membuat mereka menuliskan masing-masing tujuan dengan tenggat waktunya di dalam 1 halaman. 3. Meminta mereka mengkaji tujuan terpenting mereka setiap hari, dan hanya diperlukan beberapa menit untuk melakukannya. 4. Mendorong mereka menggunakan waktu 1 menit untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan, dan perhatikan apakah tindakan mereka sesuai dengan tujuan. 5. Jika tidak, doronglah mereka untuk memikirkan kembali yang sedang mereka lakukan sehingga dapat lebih cepat menyadari tujuan mereka. Pemuda itu menunjukkan ringkasannya kepada Teresa. "Tepat sekali," katanya, "Anda cepat belajar." "Terima kasih," kata pemuda itu, merasa puas terhadap dirinya sendiri. Jika menetapkan tujuan 1 menit adalah rahasia pertama untuk menjadi seorang manajer 1 menit, boleh saya tanyakan apa yang 2 lagi? Teresa tersenyum,
melihat jam tangannya, dan berkata, "Coba Anda tanyakan kepada Paul Trenel. Anda dijadwalkan untuk bertemu dengannya setelah kita selesai, bukan?" Pemuda itu terkesan karena Teresa sudah tahu jadwalnya. Dia berdiri untuk menjabat tangan Teresa dan berkata, "Ya, dan terima kasih banyak untuk waktu Anda." "Sama-sama. Waktu adalah satu-satunya yang sekarang lebih banyak saya miliki. Seperti yang Anda dapat lihat, saya sendiri sudah menjadi seorang manajer 1 menit baru. Maksudnya Anda memperhatikan perubahannya dan mencari cara-cara baru untuk menerapkan 3 rahasia. Iya, beradaptasi dengan perubahan adalah salah satu tujuan utama saya. Sebelum kita lanjutkan silahkan subscribe untuk perkembangan channel ini. Mari kita lanjutkan. Rahasia kedua, pujian 1 menit. Ketika meninggalkan kantor Teresa, pemuda itu terkejut dengan kesederhanaan yang telah didengarnya. Pikirnya, ini semua masuk akal. Lagi pula bagaimana Anda dapat menjadi seorang manajer yang efektif kecuali Anda dan tim Anda memahami tujuan dengan jelas dan seperti apa kinerja yang baik itu. Ketika sampai di kantor Paul Trenel, pemuda itu terkejut mendapati seseorang yang sangat muda. Paul berusia akhir 20-an atau awal 30-an. "Jadi Anda sudah bertemu manajer kami. Pria yang istimewa kan?" Pemuda itu sudah mulai terbiasa mendengar sang manajer dipanggil pria istimewa. "Saya rasa begitu. Apakah dia memberitahu Anda cara dia mengelola?" "Iya, benarkah itu?" tanya si pemuda. Ingin tahu apakah dia akan mendapatkan jawaban yang berbeda dari Teresa. "Benar sekali. Atasan di tempat saya terakhir bekerja adalah seorang micromanager, tapi manajer 1 menit baru kami tidak mempercayai gaya itu." "Maksudnya Anda tidak mendapatkan bantuan darinya?" "Tidak sebanyak ketika saya pertama kali belajar. Sekarang dia sudah lebih mempercayai saya. Akan tetapi dia menghabiskan waktu yang cukup banyak dengan saya di awal sebuah proyek atau tanggung jawab baru." "Iya, saya baru belajar tentang menetapkan tujuan 1 menit, tukas pemuda itu. Sebenarnya, saya tidak sedang memikirkan tujuan 1 menit. Maksud saya adalah pujian 1 menit. Ujian 1 menit. Apakah itu rahasia kedua?" "Iya, bahkan ketika saya pertama kali mulai bekerja di sini, manajer saya menekankan dengan sangat jelas apa yang akan dilakukannya. Apa itu? Katanya akan jadi jauh lebih mudah bagi saya untuk bekerja dengan baik, jika dia memberikan umpan balik yang sangat jelas terhadap pencapaian saya. Menurutnya hal itu akan membantu saya sukses, menunjukkan bahwa saya berbakat dan dia ingin mempertahankan saya. Manajer juga ingin saya menikmati pekerjaan dan menjadi pemberi bantuan besar bagi organisasi. Lalu manajer saya mengatakan, dia akan memberitahu saya dengan bahasa yang sangat spesifik ketika saya bekerja dengan baik, dan ketika tidak. Dia memperingatkan saya, mungkin awalnya tidak akan terasa nyaman bagi kami berdua. Mengapa? Karena, seperti yang dikatakannya kepada saya saat itu, umumnya, manajer tidak mengelola dengan cara seperti itu. Dia meyakinkan jika berhasil di dalam pekerjaan adalah hal yang penting bagi saya, maka saya akan segera menyadari bahwa umpan balik adalah hal yang tidak ternilai. Dapatkah Anda memberikan contohnya? Tentu saja, jawab Paul. Ketika mulai bekerja di sini, saya menyadari setelah saya dan manajer saya menetapkan tujuan 1 menit kami, dia mempertahankan komunikasi yang erat. Bagaimana dia melakukannya? 2 cara. Pertama, dia memperhatikan aktivitas saya. Bahkan jika sedang berada di tempat yang jauh, dia akan melihat berbagai data yang menunjukkan keadaan saya. Kedua, dia meminta saya mengirimkan laporan pencapaian saya. Bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Awalnya terganggu. Lalu saya ingat bahwa dia mengatakan akan mengawasi saya di awal untuk melihat saya melakukan sesuatu yang benar. "Melihat Anda melakukan sesuatu yang benar?" tanya pemuda itu. "Iya, di sini kami memiliki semboyan yang harus diikuti semua manajer. Bantu orang lain mencapai potensi optimal mereka, dapati mereka melakukan sesuatu yang benar." Walaupun telah menemui banyak manajer, pemuda itu belum pernah mendengar seorang pun yang melakukan hal itu. Paul melanjutkan, umumnya di organisasi, manajer menghabiskan waktu mereka menangkap bawahannya melakukan apa. Pemuda itu tersenyum maklum dan berkata, "Melakukan sesuatu yang salah." "Benar." Paul tersenyum. "Bukan meledek, tapi di tempat ini kami menekankan pada hal yang positif dengan mendapati orang-orang melakukan hal yang benar,
terutama ketika mereka memulai sebuah pekerjaan baru. Pemuda itu membuat beberapa catatan, lalu menengadah dan bertanya, jadi apa yang terjadi ketika dia mendapati Anda melakukan sesuatu yang benar? Saat itulah dia memberikan sebuah pujian 1 menit, kata Paul dengan gembira. Apa artinya itu? Tanya pemuda itu. Ketika dia melihat Anda melakukan sesuatu yang benar, dia memberitahukan dengan tepat apa yang Anda lakukan dengan benar dan betapa puasnya dia melihat hal itu. Lalu dia diam beberapa saat sehingga Anda juga dapat merasakannya. Setelah itu dia menekankan pujiannya dengan mendorong Anda untuk meningkatkan performa yang baik. Saya rasa saya belum pernah mendengar seorang manajer melakukannya, kata pemuda itu. Pasti hal itu membuat Anda merasa senang. Tentu saja, dan untuk beberapa alasan. Pertama, saya mendapatkan sebuah pujian segera setelah saya melakukan sesuatu yang benar. Paul mencondongkan tubuhnya dan memberitahukan, saya tidak perlu menunggu sebuah penilaian kinerja, jika Anda paham maksud saya. Saya paham, kata pemuda itu. Rasanya tidak menyenangkan harus menunggu untuk tahu pencapaian Anda. Saya setuju. Kedua, karena dia dengan tepat merinci apa yang saya lakukan dengan benar, saya tahu dia tahu apa yang saya lakukan dan dia tulus. Ketiga, dia konsisten. Konsisten, ulang pemuda itu. Iya, dia memuji saya ketika saya melakukan pekerjaan saya dengan baik dan layak mendapatkannya, bahkan jika secara pribadi atau di dalam pekerjaan dia sedang mengalami masalah. Saya tahu dia mungkin kesal tentang hal lain yang terjadi di tempat berbeda. Tetapi dia merespons ke tempat saya berada, bukan hanya pada dirinya saat itu. Saya sangat menghargai hal itu. Tidakkah semua pujian itu mengambil banyak waktu manajer Anda? Tanya pemuda itu. Tidak. Ingat, Anda tidak harus memuji seseorang terlalu panjang untuk membuat orang itu memahami bagaimana pencapaian mereka. Biasanya dibutuhkan kurang dari 1 menit. Pemuda itu berkata, dan karena itulah disebut sebuah pujian 1 menit. Benar, kata Paul. Jadi apakah dia selalu berusaha mendapati Anda melakukan sesuatu yang benar? Tidak, tentu tidak, jawab Paul. Biasanya di awal, ketika Anda mulai bekerja di sini dan ketika Anda memulai sebuah proyek atau tanggung jawab baru. Setelah Anda mengetahui detail pekerjaan, Anda tahu dia percaya kepada Anda karena setelahnya Anda tidak akan terlalu sering bertemu dengannya. Sungguh, tidakkah mengecewakan setelah semua perhatian itu? Tidak juga, karena Anda dan dia memiliki berbagai cara lain untuk tahu ketika kinerja Anda layak dipuji. Kalian berdua dapat mengkaji data yang sudah ditampilkan, angka penjualan, pengeluaran, jadwal produksi, dan lain-lain. Pada waktunya, tambah Paul, Anda mulai mendapati diri Anda melakukan berbagai hal dengan benar. Anda mulai memuji diri sendiri. Anda ingin tahu kapan dia mungkin akan memuji Anda lagi, yang kadang-kadang dilakukannya, dan itu membuat Anda bertahan bahkan ketika dia tidak ada. Itu luar biasa. Saya belum pernah sangat menikmati atau bekerja sekeras ini dalam hidup saya. Ini alasannya, saya tahu ketika saya mendapatkan sebuah pujian, saya mengusahakannya. Saya telah melihat bagaimana pujian membangun kepercayaan diri, yang ternyata sangatlah penting. Mengapa Anda berpikir itu sangat penting? Karena kepercayaan diri yang diusahakan membantu Anda menghadapi semua perubahan yang terjadi. Kita diharapkan cukup percaya diri untuk berinovasi agar tetap berada di depan. Apakah itu sebabnya manajer Anda memberi Anda kesempatan untuk memecahkan masalah sendiri, bukannya berpartisipasi di dalam keputusan Anda? Iya, juga karena itu menghemat waktu manajer. Saya melakukan hal yang sama dengan orang-orang di dalam tim saya, jadi mereka juga menjadi lebih mampu. Saya mulai melihat polanya di sini. Anda menghubungkan tujuan 1 menit dengan pujian 1 menit, yang membawa hal-hal terbaik di dalam diri semua orang. Tepat sekali. Bisakah saya minta waktu sebentar untuk membuat beberapa catatan tentang cara menggunakan pujian 1 menit? Tentu saja, kata Paul. Pemuda itu menulis. Pujian 1 menit. Ringkasan sebuah pujian 1 menit berhasil baik jika Anda. Setengah menit pertama 1. Memberikan pujian sesegera mungkin. 2. Memberitahu orang lain secara spesifik apa yang mereka lakukan dengan benar. 3. Memberitahu orang lain perasaan senang Anda terhadap hal yang mereka lakukan dengan benar, dan bagaimana hal itu membantu Anda.
Jeda 4. Berhenti sejenak untuk memberi mereka waktu merasa senang terhadap hal yang sudah mereka lakukan. Setengah menit ke-25. Mendorong mereka untuk melakukan lebih banyak hal yang sama. 6. Menunjukkan dengan jelas Anda percaya kepada mereka dan mendukung kesuksesan mereka. Jadi jika tujuan dan pujian 1 menit adalah rahasia pertama dan kedua, bolehkah saya bertanya apa rahasia ketiga? Paul berdiri dari kursinya. Mungkin Anda ingin menanyakan hal itu kepada John Levy. Setahu saya Anda berencana untuk berbicara dengannya setelah ini. Ya, benar. Saya sangat berterima kasih atas waktu Anda. Tidak apa-apa. Waktu adalah sesuatu yang lebih banyak saya miliki sekarang. Seperti yang dapat Anda lihat, saya sendiri sudah menjadi seorang manajer 1 menit baru. Tamunya mengangguk. Bukan pertama kali baginya mendengar kalimat itu di organisasi ini. Pemuda itu meninggalkan gedung dan berjalan di antara pepohonan terdekat untuk memikirkan temuannya. Sekali lagi dia terkejut dengan pendapat umum dan kesederhanaan yang didengarnya. Bagaimana Anda menyangga efektivitas tindakan mendapati seseorang melakukan hal yang benar, pikir pemuda itu. Bukankah hal itu yang ingin dialami semua orang? Tapi apakah pujian 1 menit benar-benar berhasil, batinnya? Apakah manajemen 1 menit ini benar-benar membawa keuntungan? Sambil terus berjalan, keingintahuannya tentang hasil meningkat. Jadi dia kembali menemui si asisten manajer dan menanyakan kemungkinan untuk mengatur ulang janji temu dengan John Levy di pagi berikutnya. Dia menjelaskan bahwa sebelum berbicara dengan John, dia ingin berbicara dengan seseorang yang mungkin memiliki informasi mengenai semua divisi berbeda di dalam perusahaan itu. Menurut John besok pagi tidak apa-apa, kata Courtney sambil menutup telepon. Lalu asisten manajer itu menelepon kantor pusat dan membuat janji temu baru yang diminta pemuda itu. Dia akan bertemu Liz Aquino. Kata Courtney, saya yakin dia akan mampu memberikan data yang Anda cari. Pemuda itu mengucapkan terima kasih, merasa lapar, dan pergi ke seberang jalan untuk mencari makanan dan bersiap untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan silahkan subscribe untuk perkembangan channel ini. Mari kita lanjutkan. Penilaian setelah makan siang, pemuda itu pergi ke pusat kota dan bertemu dengan Liz Aquino. Setelah diskusi santun tentang alasannya berada di situ, pemuda itu langsung ke pokok masalah dengan menanyakan, berdasarkan data yang Anda miliki, divisi mana yang dikelola paling baik di perusahaan Anda? Pemuda itu tertawa segera setelah mendengar Liz berkata, Anda tidak perlu melihat terlalu jauh, karena yang terbaik adalah divisi manajer 1 menit baru. Divisinya lah yang paling efisien dan efektif dibandingkan semua fasilitas kami dan sudah seperti itu selama bertahun-tahun. Bagaimanapun hal lain berubah, dia dapat menyesuaikan. Pria yang istimewa, kan? Luar biasa, sahut pemuda itu. Apakah dia memiliki peralatan dan teknologi terbaik? Tidak, jawab Liz. Bahkan miliknya termasuk yang paling tua. Yah, dia tidak mungkin sesempurna itu, kata si pemuda, masih bingung dengan gaya manajer 1 menit baru. Apakah stafnya sering berganti? Setelah dipikir-pikir, kata Liz, memang ada pergantian staf, orang-orang memang meninggalkan divisinya. Nah, kata pemuda itu berpikir dia menemukan sesuatu. Apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan manajer 1 menit baru, tanya pemuda itu. Kami biasanya memberi mereka divisi mereka sendiri, jawab Liz. Manajer itu pengembang staf terbaik yang kami miliki. Setiap kali kami memiliki lowongan dan membutuhkan manajer yang baik, kami menghubunginya. Dia selalu memiliki seseorang yang sudah siap. Pemuda itu mengucapkan terima kasih kepada Liz dengan perasaan terpesona, tapi kali ini dia mendapatkan jawaban berbeda. Untung saya dapat menyisipkan pertemuan dengan Anda hari ini, katanya. Sisa minggu saya benar-benar penuh. Kalau saja saya tahu bagaimana dia terus melakukannya. Saya sudah bermaksud datang ke sana dan menemuinya, tapi saya belum punya waktu. Sambil tersenyum pemuda itu berkata, saya akan menghadiahkan rahasianya kepada Anda setelah saya menemukannya sendiri. Tepat seperti yang dibagikannya kepada saya. Itu akan menjadi hadiah berharga, kata Liz sambil tersenyum. Itu dia memandang kantornya yang berantakan dan menghela napas. Saya akan menerima bantuan apa saja yang bisa saya dapat. Pemuda itu keluar ruang Liz dan berjalan meninggalkan gedung sambil menggeleng-geleng. Manajer ini benar-benar menarik baginya.
Malam itu tidurnya sangat tidak nyenyak karena memikirkan hari berikutnya tentang pelajaran rahasia ketiga. Rahasia ketiga, pengarahan 1 menit pagi berikutnya dia tiba di kantor John Levy pukul 9 tepat. Pemuda itu mendapatkan kalimat biasa, dia pria yang istimewa. Bukan, tapi sekarang dia sudah sampai di titik yang membuatnya dapat dengan tulus berkata, ya, memang. John berkata, dia luar biasa. Dia telah ada di sini selama bertahun-tahun, tapi seiring waktu dia tetap bergerak. Dia menjaga semua hal tetap baru dan segar. Dia telah berkembang dan menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Salah satu hal paling menakjubkan yang sekarang dilakukannya dengan berbeda, adalah caranya merespon kami ketika kami melakukan sesuatu yang salah. Ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, saya pikir moto utama di sini adalah dapati seseorang melakukan hal yang benar. Memang, kata John, tapi, Anda perlu tahu saya telah bekerja di sini cukup lama dan saya mengetahui pekerjaan ini luar dalam. Hasilnya, manajer saya tidak harus menghabiskan terlalu banyak waktu bersama saya di dalam tujuan atau pujian 1 menit. Bahkan saya biasanya menuliskan semua tujuan saya sebelum bertemu dengannya. Lalu kami bahas bersama. Apakah Anda menuliskan setiap tujuan di halaman yang berbeda? Ya, tidak lebih dari 1 atau 2 paragraf yang hanya membutuhkan sekitar 1 menit untuk dikaji. Saya menyukai pekerjaan saya dan mengerjakannya dengan baik. Saya telah belajar untuk memuji diri sendiri. Bahkan saya yakin jika Anda tidak memberikan pujian untuk diri sendiri, siapa lagi? Lalu John menambahkan, saya juga memberikannya untuk orang lain. Jadi, tidakkah manajer Anda memberikan pujian? Kadang-kadang. Tetapi tidak perlu dilakukannya terlalu sering karena saya sudah melakukannya lebih dulu. Ketika melakukan sesuatu dengan baik, saya bahkan mungkin meminta pujian darinya. Bagaimana mungkin Anda berani melakukannya? Tanya pemuda itu. Rasanya seperti bertaruh antara saya menang atau impas. Jika dia memberikan pujian, saya menang. Tetapi jika tidak, saya impas. Saya tidak mendapatkannya sebelum saya minta. Pemuda itu tersenyum. Saya suka gagasan itu. Tetapi bagaimana jika ada yang salah? Yah, kesalahan memang terjadi. Jika saya atau seseorang di tim saya melakukan kesalahan penting, saat itu mungkin saya akan mendapatkan pengarahan 1 menit. Apa? Tanya pemuda itu. Sebuah pengarahan 1 menit. Ini adalah versi baru yang penting dari rahasia ketiga. Memuji seseorang tidak akan ada gunanya jika tidak dikombinasikan dengan pengarahan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi. Walaupun saya tidak selalu senang ada orang yang menunjukkan kesalahan saya, sebuah pengarahan dapat membantu saya kembali ke jalur dan mencapai semua tujuan. Itu juga membantu saya dan organisasi kami sukses. Dulu ketika kami masih menjadi perusahaan yang dikelola dengan model atas bawah, rahasia ketiga ini disebut teguran 1 menit, yang pada saat itu memang sangat efektif. Tetapi manajer 1 menit baru mengadaptasinya ketika banyak hal berubah. Mengadaptasinya, ya, sekarang kami perlu menyelesaikan lebih banyak hal lebih cepat dengan sumber daya yang lebih sedikit. Dan semua orang akan ingin mendapatkan lebih banyak kepuasan dan nilai dalam pekerjaan mereka. Sekarang, semua orang perlu menjadi pembelajar karena berbagai hal sangat berubah. Bahkan jika saya seorang ahli, besok pekerjaan saya mungkin saja dihilangkan. Pengarahan 1 menit membantu saya belajar, karena dapat membuat saya melihat hal-hal yang perlu dilakukan dengan cara berbeda. Tamunya bertanya, bagaimana caranya? Sederhana, kata John. Sudah saya duga Anda akan mengatakannya. John tertawa dan melanjutkan, jika saya membuat sebuah kesalahan, manajer saya akan merespons dengan cepat. Apa yang dilakukannya? Pertama, dia akan memastikan dia telah memperjelas tujuan yang kami tetapkan. Jika tidak, dia akan bertanggung jawab dan memperjelas tujuan itu. Lalu dia memberi saya pengarahan 1 menit dalam 2 bagian. Pada setengah bagian pertama dia fokus kepada kesalahan saya. Pada setengah bagian kedua dia fokus kepada saya. Jadi kapan dia melakukan hal ini? Segera setelah dia menyadari kesalahan yang terjadi. Dia akan mengonfirmasikan faktanya kepada saya dan mengkaji apa yang salah. Dia sangat spesifik. Lalu dia memberitahukan bagaimana perasaannya terhadap kesalahan ini dan dampak yang mungkin terjadi terhadap pencapaian kami, kadang-kadang dengan cara yang tegas. Setelah memberitahukan perasaannya, dia akan diam selama beberapa detik,
memberi waktu agar perkataannya meresap. Jeda hening itu ternyata sangat penting. Mengapa? Karena jeda hening itu memberi saya waktu untuk merasa prihatin atas kesalahan saya dan memikirkan dampak yang mungkin terjadi kepada saya dan organisasi. Berapa lama jedanya? Hanya beberapa detik, tetapi kadang-kadang terasa lebih lama ketika Anda berada di posisi yang menerima pengarahan. John melanjutkan. Di bagian kedua pengarahan 1 menit, dia mengingatkan bahwa saya lebih baik daripada kesalahan saya dan dia selalu meyakini dan mempercayai saya. Dia mengatakan tidak mengharapkan kesalahan itu terulang dan dia ingin bekerja bersama saya. Kedengarannya pengarahan membuat Anda berpikir 2 kali tentang apa yang telah Anda lakukan. John mengangguk. Benar. Bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang kunci dari penggunaan pengarahan 1 menit? Tentu saja. Dia menyebutkan dengan tepat apa yang salah sehingga saya tahu bahwa dia mengendalikan semuanya dan dia tidak ingin saya atau tim saya dikenal dengan pekerjaan yang buruk atau biasa-biasa saja. Karena dia mengakhiri pengarahan dengan menekankan kembali bahwa dia menghargai saya dan tim saya, lebih mudah bagi saya untuk tidak bereaksi secara negatif dan bersikap defensif. Saya tidak berusaha membela kesalahan saya dengan menyalahkan orang lain. Tentu saja membantu ketika mengetahui dia akan bertanggung jawab jika sebuah tujuan tidak cukup jelas bagi semua orang. Karena itulah, saya tahu dia bersikap adil. Pengarahan hanya membutuhkan 1 menit, dan jika sudah selesai, ya selesai. Tapi Anda mengingatnya, dan karena berakhir dengan cara yang suportif, Anda ingin kembali ke jalur yang benar. Saya tahu maksud Anda, kata pemuda itu. Saya rasa saya telah memintanya. John menyela, saya harap Anda tidak memintanya untuk mengambil keputusan untuk Anda. Pemuda itu merasa malu. Benar. John terkekeh. Maka Anda tahu sedikit rasanya menjadi penerima pengarahan 1 menit, walaupun saya duga Anda mendapatkan pengarahan ringan. Di sini kami menyadari jika Anda baru mengenal budaya perusahaan tapi sudah membutuhkan pengarahan, maka pengarahannya harus yang ringan saja sehingga Anda tidak merasa berkecil hati. Tujuan kami adalah membangun kepercayaan diri orang lain untuk membantu kami mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin hanya ringan, kata pemuda itu, tapi saya tidak akan memintanya mengambil keputusan untuk saya lagi. Lalu dia bertanya, manajer Anda pernah membuat kesalahan? Sepertinya dia terlalu sempurna. John tertawa. Tentu saja dia melakukan kesalahan. Dia manusia, tetapi dia yang pertama menyadarinya. Sebenarnya dia bahkan mendorong kami untuk berbicara jika kami menyadari dia melakukan suatu kesalahan. Terjadinya tidak sering, tetapi menurutnya itu akan membantunya mencegahnya melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Itu salah satu dari berbagai alasan kami senang bekerja dengannya. Kadang-kadang dia bisa keras, tetapi selera humornya bagus, dan itu membantu. Misalnya, dia sangat hebat menemukan kesalahan yang saya buat, tetapi kadang dia lupa memberikan bagian kedua dari pengarahan 1 menit. Bagian ketika dia menganggap Anda pribadi yang baik. Ya, jika dia lupa, saya akan mengungkapkan hal itu kepadanya dan menggodanya. Anda benar-benar melakukannya. Ya, mungkin awalnya saya memerlukan beberapa saat untuk memahami kesalahan saya dan memikirkan hal yang perlu saya ubah. Beberapa hari lalu saya meneleponnya untuk mengatakan saya tahu saya salah dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Lalu saya tertawa dan berkata saya benar-benar senang mendapatkan bagian penegasan ulang dari pengarahan yang lupa dilakukannya, sehingga saya dapat merasa lebih baik. Dan apa yang dilakukannya? Dia tertawa, lalu meminta maaf dan berkata dia bermaksud mengatakan dia masih yakin dan percaya kepada saya. Ketika menutup telepon, saya benar-benar merasa lebih baik. Sangat mengagumkan, kata pemuda itu. Ya, dia dan orang-orang di sekitarnya terbantu jika dia mempertahankan selera humornya. Dia telah mengajarkan kami menertawakan diri kami sendiri ketika membuat kesalahan dan mengatasinya dengan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Wow, jadi bagaimana Anda belajar melakukannya? Dengan memperhatikannya melakukan hal itu. Pemuda itu mulai menyadari betapa berharganya seorang manajer seperti itu. Saya melihat rahasia ketiga melanjutkan pola dalam sistem kepemimpinan dan manajemen 1 menit ini. Tujuan memperjelas hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan, ujian membangun kepercayaan diri yang membantu Anda sukses, dan pengarahan mengatasi kesalahan.
Dan ketiganya membantu seseorang merasa lebih baik tentang dirinya sendiri dan membuahkan hasil yang baik. Mengapa kombinasi tujuan, pujian, dan pengarahan berhasil sangat baik? Saya akan membiarkan Anda menanyakan hal itu kepada manajer 1 menit baru kami, kata John sambil berdiri dari kursinya dan mengantarkan tamunya ke pintu. Pemuda itu mengucapkan terima kasih atas waktunya. Rahasia ketiga, pengarahan 1 menit. John tersenyum. Anda sudah tahu jawaban apa yang akan saya berikan tentang waktu. Mereka berdua tertawa. Pemuda itu mulai merasa seperti orang dalam daripada seorang tamu, dan rasanya menyenangkan. Tidak lama setelah berada di lorong, pemuda itu menyadari betapa banyaknya informasi yang diberikan John kepadanya dalam waktu singkat yang mereka habiskan bersama. Dia membuat catatan untuk mengingatkan dirinya sendiri cara menggunakan pengarahan 1 menit ketika seseorang membuat kesalahan. Pengarahan 1 menit, ringkasan jika tujuannya jelas. Pengarahan 1 menit akan berhasil jika Anda setengah menit pertama 1. Sesegera mungkin melakukan pengarahan. 2. Terlebih dahulu mengonfirmasikan fakta kemudian kaji kesalahan bersama dengan spesifik. 3. Mengungkapkan perasaan Anda tentang kesalahan itu dan dampaknya pada hasil. Berhenti 4. Berhenti sejenak untuk memberikan waktu agar mereka merasa prihatin terhadap hal yang sudah mereka lakukan. Setengah menit kedua 5. Jangan lupa membuat mereka menyadari bahwa mereka lebih baik daripada kesalahan mereka dan bahwa Anda menganggap mereka pribadi yang baik. 6. Mengingatkan mereka bahwa Anda tetap yakin dan percaya pada mereka, serta mendukung keberhasilan mereka. 7. Sadari bahwa ketika pengarahan usai, semuanya selesai. Pemuda itu mungkin tidak akan mempercayai efektivitas pengarahan 1 menit jika dia tidak secara pribadi mengalami efeknya. Walaupun tahu dia hanya mendapatkan yang ringan, dia juga tahu dia tidak menginginkan pengarahan lain. Akan tetapi, semua orang melakukan kesalahan, dan dia tahu jika dia akan bekerja untuk seorang manajer seperti itu dan membuat kesalahan besar, dia mungkin akan mendapatkan pengarahan yang lebih berat. Tetapi dia tidak merasa khawatir. Dia tahu pengarahan itu akan adil. Sambil berjalan kembali menuju ruangan manajer, pemuda itu tetap memikirkan kekuatan mengejutkan manajemen 1 menit dan bagaimana sistem ini telah ditingkatkan untuk dunia yang berubah. Ketiga rahasia itu sepertinya masuk akal. Tetapi kenapa bisa berhasil, pikirnya. Dan mengapa manajer 1 menit baru masih menjadi manajer yang paling produktif dan paling dikagumi di perusahaan ini? Sebelum kita lanjutkan silahkan subscribe untuk perkembangan channel ini. Mari kita lanjutkan. Manajer 1 menit baru menjelaskan. Ketika sampai di kantor manajer, Courtney berkata, dia sudah bertanya-tanya kapan Anda akan kembali menemuinya. Ketika berjalan masuk, pemuda itu memperhatikan sekali lagi betapa bersih dan rapinya ruangan itu. Sang manajer menyapanya dengan senyum hangat. Apa yang Anda temukan di dalam perjalanan Anda? Banyak sekali. Ceritakan temuan Anda. Saya paham alasan Anda dipanggil manajer 1 menit baru, karena Anda terus mengadaptasi 3 rahasia Anda. Bersama tim, Anda menetapkan tujuan 1 menit untuk memastikan semua orang tahu apa yang akan menjadi tanggung jawab mereka dan seperti apa kinerja yang baik itu. Lalu Anda mendapati mereka melakukan sesuatu yang benar dan memberikan pujian 1 menit. Dan ketika Anda menyadari mereka melakukan kesalahan, Anda memberi mereka pengarahan 1 menit. Apa pendapat Anda tentang semua itu? Saya terkejut dengan sedikitnya waktu yang dibutuhkan, tetapi sepertinya berhasil. Pemuda itu ragu dan kemudian berkata, saya harap saya tidak bersikap kasar dengan menanyakan hal ini, tetapi apakah Anda benar-benar merasa hanya diperlukan 1 menit untuk melakukan semua hal yang perlu dilakukan sebagai seorang manajer? Manajer itu tertawa. Tentu saja tidak. Tetapi itu cara untuk membuat pekerjaan rumit lebih dapat dikelola. Seringkali hanya dibutuhkan 1 menit untuk kembali fokus kepada tujuan dan memberikan umpan balik penting kepada orang lain tentang pencapaian mereka. Menggunakan 3 rahasia mungkin menggambarkan hanya 20% dari aktivitas yang kami kerjakan, tetapi membantu kami mencapai 80% hasil yang kami upayakan. Itulah hukum lama 80/20. Manajer itu menambahkan, apalagi yang telah Anda perhatikan. Yah, semua orang sepertinya senang bekerja di sini dan Anda saling berkolaborasi untuk mencapai hasil yang luar biasa. Saya yakin hal ini cocok untuk Anda. Manajer itu meyakinkannya, dan jika Anda melakukannya,
itu juga akan berhasil untuk Anda. Mungkin, tetapi saya pikir saya akan lebih mungkin melakukannya jika saya lebih memahami mengapa semua ini bisa berhasil. Tentu saja, benar bagi semua orang anak muda. Ketika kita lebih paham mengapa sesuatu berhasil, kita akan lebih cenderung menggunakannya. Mari saya tunjukkan salah satu pengingat yang saya simpan di komputer saya. Pemuda itu berpaling dan melihat, menit terbaik yang saya gunakan adalah menit yang saya investasikan pada orang lain. Sungguh ironis kebanyakan perusahaan menghabiskan sebagian besar dana mereka untuk gaji pegawai, tetapi hanya menggunakan sedikit anggaran mereka untuk mengembangkan manusia. Bahkan sebagian besar perusahaan menghabiskan lebih banyak waktu dan uang untuk merawat gedung, teknologi, dan peralatan dibandingkan yang mereka gunakan untuk mengembangkan manusia. Petik 2. Saya tidak pernah memikirkan hal itu, pemuda itu mengakui. Tetapi jika manusia yang mendapatkan hasil, maka masuk akal untuk berinvestasi lebih banyak untuk manusia. Tepat sekali. Manajer itu lalu mengungkapkan, seandainya saya lebih awal mendapatkan seseorang yang berinvestasi untuk saya ketika pertama kali bekerja. Apa maksud Anda? Tanya pemuda itu. Di sebagian besar organisasi tempat saya bekerja, seringkali saya tidak tahu apa yang seharusnya saya lakukan. Tidak ada yang merasa perlu memberi tahu saya. Jika Anda bertanya apakah saya melakukan pekerjaan dengan baik, saya akan menjawab, saya tidak tahu, atau saya rasa iya. Jika Anda bertanya mengapa saya rasa begitu, saya akan menjawab, belakangan ini saya belum dimakan oleh bos saya, atau tidak ada berita berarti baik-baik saja. Rasanya hampir seperti, motivasi saya adalah menghindari hukuman. Pemuda itu berkata, saya dapat memahami mengapa Anda mengelola dengan cara yang berbeda. Tetapi saya masih ingin tahu mengapa 3 rahasia ini sangat efektif. Misalnya, mengapa menetapkan tujuan 1 menit berhasil. Anda ingin tahu mengapa menetapkan tujuan 1 menit bisa berhasil, manajer itu mengulangi. Baiklah. Dia berdiri dan mulai pelan-pelan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Izinkan saya memberikan analogi yang mungkin membantu. Selama bertahun-tahun saya telah melihat banyak orang yang tidak termotivasi ketika bekerja di berbagai organisasi tempat saya bekerja. Tetapi saya belum pernah melihat orang sebanyak itu tidak termotivasi setelah bekerja. Suatu malam, bertahun-tahun yang lalu, ketika sedang bermain bowling saya melihat beberapa pegawai bermasalah dari tempat saya sebelumnya bekerja. Salah satu orang yang paling bermasalah, yang sangat saya ingat dengan baik, mendekati garis dan menggulingkan bola. Lalu dia mulai memekik, berteriak, dan melompat-lompat. Menurut Anda mengapa dia sangat bahagia? Karena dia menjatuhkan semua pin. Tepat sekali. Menurut Anda, mengapa orang itu dan juga orang-orang lain tidak memiliki tingkat kegembiraan yang sama ketika bekerja? Pemuda itu berpikir sejenak. Karena mereka tidak tahu di mana pinnya, apa yang menjadi target mereka. Saya mengerti. Berapa lama mereka mau membungkuk jika mereka tidak dapat melihat pin? Benar, kata manajer 1 menit. Saya yakin banyak manajer salah berasumsi bahwa anggota timnya tahu apa yang dituju. Ketika Anda berasumsi orang lain tahu apa yang diharapkan dari mereka, Anda menciptakan bentuk bowling yang tidak efektif. Anda meletakkan pin, tetapi ketika pemain bowling menggelindingkan bola, dia menyadari ada penghalang di seberang pin. Jadi ketika bola menggelinding lalu masuk ke bawah penghalang, dia mendengar benturan tetapi tidak tahu berapa banyak pin yang dijatuhkannya. Ketika Anda tanyakan hasilnya, dia mengatakan, entah. Tetapi rasanya menyenangkan. Seperti bermain golf di malam hari. Banyak teman saya berhenti bermain golf, dan ketika saya tanyakan alasannya, mereka berkata, karena siang hari lapangannya terlalu ramai. Ketika saya sarankan mereka bermain di malam hari, mereka tertawa, karena siapa yang pernah bermain golf tanpa dapat melihat arah pukulan bola? Sama seperti menonton tim olahraga. Berapa banyak orang yang akan menonton 2 tim berlomba jika tidak ada cara untuk mencetak gol? Iya, apa alasannya? Tanya pemuda itu. Karena motivasi utama semua orang adalah umpan balik dari hasil. Mereka ingin tahu bagaimana pencapaian mereka. Bahkan, kami memiliki ungkapan lain di sini yang berguna untuk diingat, umpan balik adalah sarapan sang juara. Umpan baliklah yang membuat kita terus maju. Sayangnya, bahkan ketika beberapa manajer memahami bahwa umpan balik terhadap hasil adalah motivator utama bagi semua orang,
mereka biasanya membuat bentuk bowling ketiga. Ketika pemain bowling berjalan ke garis untuk menggelindingkan bola, pin masih berdiri dan penghalang masih di tempatnya. Tetapi sekarang ada unsur lain di dalam permainan, seorang pengawas berdiri di balik penghalang. Ketika pemain bowling menggelindingkan bola, dia mendengar bunyi pin berjatuhan, dan pengawas mengangkat dua jari untuk memberitahukan dia menjatuhkan dua pin. Sesungguhnya, apakah umumnya manajer mengatakan, Anda menjatuhkan dua? Tidak, pemuda itu menjawab sambil tersenyum. Mereka biasanya mengatakan, Anda melewatkan 8. Tepat sekali. Pertanyaan yang dulu selalu saya tanyakan adalah, mengapa manajer tidak mengangkat penghalang, sehingga mereka berdua dapat melihat pin? Jawabannya adalah karena dia memiliki tradisi bisnis besar yang akan datang, berupa penilaian kinerja. Karena dia akan melakukan penilaian kinerja, tanya pemuda itu dengan suara keras. Mengapa? Tanya manajer, sebagian besar orang tidak tahu pencapaian mereka, sampai mereka menjalani penilaian kinerja dan menyadari semua hal yang tidak mereka lakukan dengan benar. Lalu ketika orang itu diberitahu, mereka tidak akan mendapatkan bonus atau promosi, bagaimana perasaannya? Berapa lama dibutuhkan sebelum mereka mulai berharap mereka bekerja di tempat lain? Saya tahu jawabannya. 1 menit, pemuda itu berkelakar. Sang manajer tertawa. Menurut Anda, mengapa para manajer membiarkan orang lain mengalami hal itu? Tanya pemuda itu. Agar mereka terlihat hebat, kata manajer. Apa maksud Anda? Menurut Anda, bagaimana pandangan bos Anda jika semua orang yang melapor kepada Anda berada pada tingkat tertinggi di dalam skala penilaian kinerja? Mungkin akan dianggap sebagai seorang yang mudah dipengaruhi, tidak dapat membedakan antara kinerja yang baik dengan kinerja yang buruk. Terima kasih sudah mendengar audiobook channel. Jika bermanfaat lanjutkan dan bagikan channel ini. Masukkan saran untuk perkembangan audiobook channel.